Sebanyak 137 guru besar se-Indonesia bergabung untuk mendukung langkah Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Profesor Mahfud MD dalam mengusut secara tuntas kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan RI. Sebelumnya, Mahfud berulang kali diserang oleh beberapa anggota DPR saat forum rapat dirinya bersama Komisi 3 DPR, karena Mahfud dianggap membocorkan rahasia terkait tindak pidana pencucian uang. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Dalam mendukung Mahfud mengusut kasus TPPU, ratusan guru besar mengikuti petisi yang menyatakan dukungan kepada Mahfud untuk membongkar rahasia apa yang selama ini disembunyikan dalam tindak pidana tersebut. Nah, pesan ini yang harus kami baca sebagai informasi penting bagi publik, ya. Sebab kalau Pak Mahfud sudah berani seperti itu tampil menangkis semua pertanyaan dari anggota DPR yang terhormat, tapi pasti punya pesan juga yang sangat penting yang setara dengan keberanian tersebut. Sehingga kami berpikir ini momentum bagi kami untuk sebenarnya mendorong agar semua pihak terlibat membuka apa yang sedang disembunyikan dari Pak Mahfud dan apa juga yang sedang ditutup-tutupi oleh DPR. Dana 349 triliun itu cukup besar ya untuk membangun IKN. Kalau dikonversi ke UKT, uang kuliah tunggal itu sudah berapa mahasiswa yang bisa selesai studinya hingga jutaan mungkin ya. Nah, kami menangkap pesan sebenarnya Pak Mahfud sebenarnya sedang berjuang sendiri dan keberanian Pak Mahfud itu harus didukung oleh publik dan kami ingin mengisi ruang kosong moralitas ini. Inilah yang sedang kami dorong agar publik juga jangan sungkan-sungkan untuk memberi dukungan kepada Pak Mahfud agar bisa mengungkap ini secara lebih terang benderang. Nah, Pak Mahfud tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri, publik harus mendukungnya dan kami menginisiasi dari kampus, dari perguruan tinggi untuk mengajak publik bersama-sama yang peduli dengan masa depan bangsa ini untuk ayo kita beri dukungan moral dalam berbagai bentuk dan ekspresinya secara bertanggung jawab. Arteria Dahlan, termasuk dari salah satu anggota DPR yang bersikap keras atas tindakan dari Pak Mahfud yang telah mengumumkan tindak pidana pencucian uang kepada publik. Saya minta bicaranya harus fokus, berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan nggak pernah, Bro. PPATK tidak boleh lapor, tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah Pak Ivan? Nah, nggak pernah kan? Saya yang lurus-lurus saja, Pak. Tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik, Pak. Saya minta nanti video-video saya diputar lah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan, Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR, punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa tahu itu, ya. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik Yunandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan
potong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D, tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Profesor-profesor terbaik di tanah air menyatukan suara dengan membuat petisi dalam rangka mendukung Pak Mahfud MD untuk bisa mengungkap lebih lanjut lagi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berjumlah 349 triliun rupiah. Salah satu guru besar yang mendukung, yaitu Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Hagunarto MH, mengungkapkan keprihatinannya dalam skandal dugaan TPPU ini, melibatkan 491 ASN di Kementerian Keuangan, dan melibatkan uang sebesar 349,8 triliun rupiah, yang terjadi sejak 2009 hingga 2023. Ia menyatakan, kasus-kasus seperti ini yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia terus merosot. Laporan dirilis Transparency International pada Februari 2023 lalu. Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari 38 poin menjadi 34 poin. Ia menambahkan, dukungan kepada Mahfud MD ini penting agar dugaan kasus TPPU bisa diusut tuntas. Karena selama ini sulit untuk mengusut tuntas dugaan kasus TPPU, Rektor Unisula Prof. Gunarto juga meminta agar DPR membentuk pansus dugaan TPPU ini. Ada mekanisme yang konstitusional untuk menuntaskan dugaan kasus ini dengan cara DPR membentuk pansus. Saya kira sudah begitu aja, ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong-ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus.